Hidup itu tidak bisa diprediksi dan seringkali penuh tantangan. Anda mungkin menghadapi kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, putus cinta yang tak terduga, atau masalah keuangan yang mengejutkan. Meskipun peristiwa-peristiwa ini tampaknya berada di luar kendali Anda, filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan kita tidak terletak pada apa yang terjadi pada kita, tetapi pada bagaimana kita meresponsnya. Stoicisme bukan hanya soal bertahan menghadapi kesulitan, tetapi juga tentang mengubah hambatan menjadi peluang untuk pertumbuhan pribadi dan ketangguhan. Hari ini, saya akan membagikan 5 strategi stoik yang dapat segera memberikan dampak besar dalam hidup Anda. Ini adalah langkah-langkah praktis dan dapat diterapkan, yang tidak hanya membantu Anda menghadapi apapun yang hidup lemparkan kepada Anda, tetapi juga memberdayakan Anda untuk menjalani kehidupan yang lebih terpenuhi dan proaktif. Jadi, jika Anda siap untuk beralih dari merasa tidak berdaya terhadap keadaan menjadi arsitek kebahagiaan Anda sendiri, tetaplah di sini. Mari kita telusuri bersama praktik-praktik stoik yang meningkatkan hidup dan mulai membangun diri yang lebih kuat serta lebih tangguh. Persepsi adalah segalanya. Cara kita merespons peristiwa dalam hidup memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman kita. Menariknya, 2 orang bisa menghadapi kejadian yang sama, namun bereaksi dengan cara yang benar-benar berbeda. Filosofi Stoikisme, sebuah ajaran kuno, menekankan bahwa persepsi kita terhadap peristiwa jauh lebih penting daripada peristiwa itu sendiri. Pemikiran ini bukan hanya bersifat filosofis, tetapi juga sangat praktis, karena dapat mengubah cara kita mendekati tantangan hidup. Sebagai contoh, bayangkan 2 pengusaha yang mengalami kerugian besar dalam bisnis mereka. Salah satunya mungkin melihat kerugian ini sebagai pukulan telak, tanda bahwa mereka tidak cocok untuk dunia bisnis, dan akhirnya menyerah. Namun yang lainnya bisa melihat kerugian tersebut sebagai pengalaman belajar yang tak ternilai, peluang untuk menganalisis apa yang salah dan bagaimana memperbaikinya. Respons pengusaha kedua ini sangat sejalan dengan prinsip stoik, terutama konsep mengubah hambatan menjadi peluang. Dengan memilih untuk melihat kerugian sebagai kesempatan untuk berkembang, mereka tidak hanya pulih tetapi juga memperkuat bisnis dan ketangguhan pribadi mereka. Filosofi Stoikisme mengajarkan kepada kita tentang kekuatan untuk mengubah cara pandang. Marcus Aurelius, salah satu tokoh besar Stoik, sering menulis tentang pentingnya mengendalikan persepsi kita. Dia percaya bahwa hidup kita tidak diwarnai oleh peristiwa itu sendiri, tetapi oleh pikiran kita tentang peristiwa tersebut. Aurelius sering mengingatkan dirinya bahwa setiap hambatan hanyalah kesempatan untuk menguji kebajikan seperti kesabaran, ketangguhan, dan integritas. Pendekatan ini sangat membebaskan, karena artinya dalam situasi apapun, kunci kebahagiaan Anda tidak terletak pada mengubah situasi, tetapi pada mengatur pikiran Anda tentang situasi tersebut. Sebagai contoh sehari-hari, bayangkan seseorang terjebak di kemacetan lalu lintas. Satu orang mungkin melihat keterlambatan ini sebagai awal yang buruk untuk hari mereka, pemicu frustrasi dan kemarahan. Sebaliknya, orang lain mungkin memilih untuk melihatnya sebagai waktu pribadi yang tidak terduga, waktu untuk mendengarkan podcast, merenungkan rencana hari itu, atau sekadar bernapas dan menikmati momen. Situasinya tidak berubah, tetapi pengalaman mereka terhadap situasi itu sangat berbeda. Inilah inti dari persepsi stoik, keyakinan bahwa Anda dapat mengendalikan reaksi Anda terhadap peristiwa eksternal, dan dengan melakukannya, Anda dapat mempertahankan ketenangan batin Anda. Kendalikan apa yang bisa Anda kendalikan. Salah satu aspek utama dari filosofi Stoikisme
adalah fokus pada apa yang berada dalam kendali kita dan melepaskan apa yang tidak. Epictetus, seorang filsuf stoik terkenal, pernah berkata, "Beberapa hal ada di bawah kendali kita, dan yang lain tidak." Pernyataan sederhana ini memiliki kedalaman luar biasa dan dapat mengubah cara kita menggunakan energi dan perhatian kita. Dalam hidup, ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Cuaca, lalu lintas, atau tindakan orang lain. Namun, kita memiliki kendali penuh atas cara kita bereaksi terhadap hal-hal tersebut. Filosofi ini mengajarkan kita untuk berhenti menyia-nyiakan energi dengan mencoba mengubah apa yang di luar kendali kita dan mulai memusatkan perhatian pada tindakan dan sikap kita sendiri. Sebagai contoh, Anda tidak dapat mengendalikan apakah hari itu hujan atau cerah. Namun, Anda dapat memutuskan untuk membawa payung jika hujan atau merencanakan aktivitas dalam ruangan. Demikian pula, Anda mungkin tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukan Anda, tetapi Anda dapat memilih untuk merespons dengan tenang dan penuh martabat daripada marah atau merasa terluka. Mengaplikasikan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan kedamaian pikiran yang luar biasa. Ketika Anda berhenti mencoba mengontrol hal-hal yang tidak mungkin Anda kendalikan, Anda mengurangi stres dan kecemasan yang seringkali timbul dari ekspektasi yang tidak realistis. Lebih dari itu, pendekatan ini memberdayakan Anda untuk mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan Anda. Dengan memusatkan perhatian pada apa yang bisa Anda lakukan, Anda menjadi lebih proaktif dan efisien. Alih-alih mengeluh tentang lalu lintas yang buruk, Anda mungkin memutuskan untuk meninggalkan rumah lebih awal atau menggunakan waktu di jalan untuk mendengarkan buku audio yang menginspirasi. Alih-alih khawatir tentang hasil wawancara kerja, Anda bisa fokus pada persiapan terbaik yang bisa Anda lakukan. Pendekatan ini bukan berarti mengabaikan atau meremehkan masalah. Sebaliknya, ini adalah tentang mengarahkan energi Anda ke hal-hal yang benar-benar dapat Anda kendalikan. Filosofi ini membawa ketenangan karena membebaskan kita dari beban mencoba mengendalikan apa yang tidak bisa dikendalikan, yang seringkali menjadi sumber utama stres dan frustrasi. Sebagai contoh, bayangkan Anda berada dalam proyek kelompok di tempat kerja dan salah satu anggota tim tidak memenuhi tugas mereka. Daripada merasa marah atau frustrasi atas tindakan mereka, pendekatan stoik mendorong Anda untuk fokus pada apa yang dapat Anda lakukan. Anda bisa memilih untuk menyelesaikan tugas sendiri atau berbicara dengan mereka secara langsung untuk mencari solusi. Dengan memusatkan perhatian pada tindakan Anda sendiri, Anda tidak hanya menjadi lebih efektif, tetapi juga mempertahankan ketenangan batin Anda. Ketika Anda benar-benar memahami dan mempraktikkan konsep ini, hidup Anda menjadi lebih ringan. Anda berhenti memikul beban dari hal-hal di luar kendali Anda dan mulai mengambil alih kendali penuh atas diri Anda sendiri. Ini adalah salah satu prinsip paling mendasar dalam filosofi stoik dan dampaknya pada hidup Anda bisa sangat besar. Momentum itu penting. Ketika hidup terasa berat, menjaga momentum bisa menjadi tantangan besar. Rasanya seperti mencoba memulai lari menanjak. Langkah pertama terasa begitu berat. Namun, begitu Anda menemukan ritmenya, semuanya menjadi lebih mudah, bahkan menyenangkan. Filosofi stoikisme menekankan pentingnya membangun dan mempertahankan momentum melalui tindakan kecil yang konsisten. Marcus Aurelius, dalam tulisannya yang terkenal Meditations, menunjukkan bahwa kebesaran tidak datang dari tindakan besar yang dilakukan sekali-sekali, tetapi dari serangkaian tindakan kecil yang dilakukan dengan konsistensi.
Salah satu cara dia menjaga momentum adalah dengan praktik menulis jurnal secara rutin, sebuah kebiasaan yang membantu dia merefleksikan tindakannya dan tetap terhubung dengan prinsip-prinsip Stoik meskipun berada di tengah kesibukan memimpin Kekaisaran Romawi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mempertahankan momentum berarti berkomitmen pada tindakan harian kecil yang menggerakkan kita menuju tujuan besar. Sebagai contoh, jika Anda ingin menulis sebuah buku, fokus pada satu bab penuh mungkin terasa luar biasa. Namun, jika Anda menetapkan target untuk menulis 200 kata setiap hari, tugas itu menjadi jauh lebih ringan. Dengan konsistensi, dalam beberapa minggu atau bulan, Anda akan terkejut melihat seberapa jauh Anda telah melangkah. Namun, bagaimana dengan hari-hari ketika motivasi rendah dan Anda merasa tidak ingin melanjutkan? Disinilah Stoikisme menawarkan solusi praktis, modifikasi tujuan Anda, bukan menyerah. Jika target harian Anda biasanya 200 kata, tetapi hari itu terasa sangat sulit, tuliskan 50 kata saja. Jika Anda biasanya berolahraga selama 30 menit, tetapi merasa lelah, lakukan 10 menit saja. Tindakan kecil ini mungkin terlihat sepele, tetapi mereka membantu Anda mempertahankan kebiasaan dan momentum yang jauh lebih penting daripada kesempurnaan. Stoikisme juga mengajarkan bahwa mempersiapkan diri untuk menghadapi rintangan adalah bagian penting dari menjaga momentum. Konsep ini dikenal sebagai premeditatio malorum, pemikiran sebelumnya tentang hal-hal buruk. Ini bukan tentang menjadi pesimis, tetapi tentang mempersiapkan mental untuk tantangan yang mungkin muncul, sehingga Anda tidak terkejut atau terganggu olehnya. Sebagai contoh, jika Anda sedang merenovasi rumah, mungkin ada penundaan atau biaya tambahan yang tidak terduga. Dengan mengantisipasi kemungkinan ini, Anda dapat membuat rencana cadangan, menjaga harapan Anda tetap realistis, dan tetap melanjutkan proyek tanpa kehilangan semangat. Filosofi Stoik juga mengakui kekuatan dukungan komunitas dalam mempertahankan momentum. Marcus Aurelius sering menulis tentang pentingnya hubungan dengan orang-orang yang berbagi nilai dan tujuan serupa. Dalam praktik modern, ini bisa berarti bergabung dengan kelompok yang mendukung tujuan Anda, seperti komunitas penulis, kelompok olahraga, atau bahkan seorang mentor yang membantu Anda tetap berada di jalur. Dukungan dari orang lain dapat memberikan dorongan besar, terutama pada hari-hari ketika Anda merasa sulit untuk melangkah maju sendirian. Terakhir, Stoikisme menekankan pentingnya refleksi dalam menjaga momentum. Dengan merefleksikan tindakan Anda setiap hari, Anda dapat melihat sejauh mana Anda telah melangkah dan mengevaluasi apakah tindakan Anda masih selaras dengan nilai dan tujuan Anda. Ini bukan hanya tentang mengukur kemajuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap langkah yang Anda ambil mengarahkan Anda ke arah yang benar. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam hidup Anda, momentum tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit dijaga. Sebaliknya, itu menjadi kekuatan yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda, satu langkah kecil pada satu waktu. Ubah hambatan menjadi jalan. Dalam hidup, kita sering menghadapi hambatan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Tetapi menurut Marcus Aurelius, hambatan itu sendiri bisa menjadi bagian dari perjalanan. Dalam tulisannya, dia berkata, hambatan pada jalan adalah jalan. Filosofi ini mengajarkan bahwa setiap tantangan yang kita temui bukanlah penghalang, melainkan kesempatan untuk tumbuh dan memperkuat karakter kita. Pendekatan ini bisa terasa kontraintuitif pada awalnya. Ketika kita dihadapkan pada masalah besar,
reaksi alami kita adalah menghindarinya, mengeluh, atau bahkan menyerah. Namun, stoikisme menawarkan perspektif yang berbeda. Setiap tantangan adalah peluang untuk melatih kebajikan seperti kesabaran, keberanian, atau ketekunan. Sebagai contoh, bayangkan Anda memulai sebuah bisnis baru dan tiba-tiba menghadapi kegagalan besar seperti kehilangan klien utama. Dalam pendekatan tradisional, ini mungkin dianggap sebagai tanda untuk berhenti. Namun, dengan pola pikir stoik, kegagalan ini bisa menjadi peluang untuk menganalisis strategi Anda, memperbaiki kesalahan, dan bahkan menemukan cara yang lebih baik untuk melayani klien di masa depan. Hambatan itu, dalam hal ini, justru menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Konsep mengubah hambatan menjadi jalan juga dapat diterapkan pada tantangan sehari-hari. Misalnya, bayangkan Anda terjebak dalam situasi yang membuat frustrasi, seperti kereta yang terlambat. Alih-alih marah atau cemas, Anda bisa menggunakan waktu itu untuk membaca buku yang sudah lama ingin Anda selesaikan, memulai brainstorming ide-ide baru, atau sekadar merenung dalam keheningan. Situasi tersebut, meskipun tidak ideal, berubah menjadi kesempatan untuk produktivitas atau refleksi. Selain itu, filosofi ini membantu kita menghadapi tantangan dengan lebih tenang. Ketika Anda melihat rintangan sebagai bagian alami dari perjalanan hidup, Anda berhenti melihatnya sebagai musuh dan mulai menganggapnya sebagai guru. Tantangan bukan lagi hal yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dihadapi dengan keberanian dan rasa ingin tahu. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya sendiri bahwa rintangan adalah ujian bagi kebajikan kita. Ketika kita menghadapi tantangan, kita diberi kesempatan untuk menunjukkan kualitas terbaik kita. Hambatan memungkinkan kita untuk mengasah kekuatan internal, membangun ketangguhan, dan mengembangkan karakter yang lebih kuat. Mengadopsi pola pikir ini tidak berarti Anda harus menyangkal atau mengabaikan kesulitan yang Anda alami. Sebaliknya, ini tentang menerima kenyataan dari situasi tersebut, mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik, dan kemudian bertindak dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai Anda. Dengan cara ini, bahkan pengalaman yang paling sulit sekalipun dapat membawa pertumbuhan dan makna. Prinsip ini bukan hanya tentang mengatasi rintangan, tetapi juga tentang mengubah cara kita melihatnya. Dengan memahami bahwa hambatan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan, kita tidak hanya menjadi lebih tangguh, tetapi juga lebih kreatif dalam menemukan solusi. Dengan mengintegrasikan prinsip ini ke dalam kehidupan sehari-hari, Anda akan menemukan bahwa tantangan yang dulu tampak menghentikan Anda justru menjadi pendorong yang membantu Anda mencapai lebih banyak. Hambatan bukan lagi akhir dari jalan, tetapi awal dari jalur baru yang membawa Anda lebih dekat pada potensi penuh Anda. Percayalah pada diri Anda. Saat menghadapi keputusan besar dalam hidup, kita sering merasa bimbang. Keraguan muncul, rasa takut akan salah langkah menghantui, dan kita akhirnya terjebak dalam lingkaran penundaan. Tetapi, filosofi stoik mengajarkan kita untuk mempercayai diri sendiri, mengandalkan kompas internal kita daripada mencari validasi dari luar. Kepercayaan diri ini tidak muncul dari impuls atau keberanian tanpa dasar. Sebaliknya, ia dibangun melalui refleksi mendalam tentang nilai-nilai kita, apa yang penting bagi kita, dan siapa kita sebenarnya. Dengan memahami diri kita sendiri, kita dapat membuat keputusan yang lebih yakin dan bertindak tanpa rasa takut akan hasilnya. Bayangkan seseorang yang sedang mempertimbangkan untuk mengganti karier.
Daripada terjebak dalam analisis tanpa akhir tentang risiko dan manfaat, seorang praktisi stoik akan bertanya, apakah pilihan ini selaras dengan nilai-nilai saya? Apakah ini memungkinkan saya untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip saya? Jika jawabannya adalah ya, mereka akan melangkah maju dengan keyakinan, mengetahui bahwa keputusan tersebut didasarkan pada integritas dan kejelasan tujuan. Kepercayaan diri seperti ini sangat penting dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Seneca, seorang filsuf stoik, sering menekankan bahwa keraguan yang terus-menerus hanya akan membawa ketidakstabilan mental. Dia mendorong kita untuk membuat keputusan berdasarkan prinsip yang jelas, lalu melanjutkan tanpa ragu, bahkan jika hasilnya tidak pasti. Ketika kita bertindak selaras dengan nilai-nilai kita, tidak ada hasil buruk yang benar-benar dapat merusak kita, karena kita telah bertindak dengan integritas. Selain itu, filosofi stoik mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi konsekuensi dari tindakan kita. Konsep premeditatio malorum, pemikiran sebelumnya tentang kemungkinan hal buruk, berperan penting di sini. Dengan membayangkan berbagai skenario yang mungkin terjadi, kita dapat memperkuat mental kita dan siap menghadapi tantangan apapun tanpa rasa takut. Sebagai contoh, bayangkan seorang penulis yang ingin menerbitkan karya kontroversial. Alih-alih cemas tentang kritik yang mungkin datang, seorang stoik akan mempersiapkan diri untuk segala jenis respons. Dengan cara ini, mereka tetap tenang dan percaya diri karena tahu bahwa keberanian mereka untuk mengekspresikan pandangan adalah hal yang lebih penting daripada reaksi yang diterima. Kepercayaan pada diri sendiri juga didukung oleh konsep stoik amor fati atau cinta terhadap takdir. Ini berarti menerima dengan sepenuh hati apapun hasil dari tindakan Anda. Setelah Anda melakukan yang terbaik, Anda melepaskan rasa khawatir tentang hasilnya dan belajar mencintai prosesnya. Filosofi ini membantu kita mengatasi rasa takut akan kegagalan, karena kita tahu bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Sebagai tambahan, praktik seperti menulis jurnal dapat membantu memperkuat kepercayaan diri. Dengan merenungkan keputusan yang telah diambil dan bagaimana mereka selaras dengan nilai-nilai kita, kita membangun keyakinan pada kemampuan kita untuk terus membuat pilihan yang bijak. Proses ini menciptakan pola kepercayaan diri yang terus berkembang, membuat kita lebih yakin pada setiap langkah yang diambil. Bayangkan Anda seperti seorang kapten kapal yang memutuskan untuk berlayar di tengah lautan. Anda telah mempelajari peta, mempersiapkan kapal, dan menunggu waktu yang tepat. Namun, pada akhirnya, Anda harus mengangkat jangkar dan berlayar, percaya pada kemampuan Anda untuk menghadapi badai, mengarahkan kapal, dan mencapai tujuan. Kepercayaan pada diri sendiri adalah jangkar dari ketenangan batin Anda, bahkan ketika dunia di sekitar Anda penuh dengan ketidakpastian. Stoikisme mengajarkan bahwa tindakan adalah inti dari kepercayaan diri. Dengan bertindak berdasarkan nilai-nilai Anda tidak hanya membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga membangun kepercayaan diri yang terus meningkat. Ini adalah keyakinan yang tidak tergantung pada hasil, tetapi pada kualitas tindakan Anda. Sebuah fondasi yang tak tergoyahkan untuk menjalani hidup yang penuh makna. Dengan mempraktikkan kelima prinsip stoik ini, dari mengendalikan persepsi hingga mempercayai diri sendiri, Anda dapat mengubah cara Anda menghadapi tantangan hidup dan menciptakan hidup yang lebih bermakna. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri, dari kemampuan kita untuk merespons hidup dengan kebijaksanaan, keberanian, dan integritas.
Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Jika video ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan subscribe agar kami dapat terus membahas filosofi yang memperkaya hidup. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mari kita terus membangun kehidupan yang penuh ketangguhan dan tujuan.